Bu, terima kasih ya. Jawabannya tadi rekan-rekan sebetulnya ini mewakili pertanyaan dari rekan-rekan semua, Bu, tentang bagaimana menyampaikan kalimat yang baik, menyampaikan kepercayaan diri yang baik begitu ya, Bu ya, kepada PJA Ya. kita. Nah, ini juga ada pertanyaan, Bu, yang sampai tadi kepada saya. Ini bertanya kenapa katanya ketika kita bertemu dengan orang, ya kadang-kadang kalau misalnya orangnya itu memang ada apa namanya punya jabatan begitu Bu ya. Kadang-kadang sok ceces cenah Bu eta teh ya. Suka jadi percaya diri teh hilang, rendah diri. Nah, itu kenapa Ya. penyebabnya sampai seperti itu katanya Bu? Hukum dominasi, rekan-rekan sekalian. Kalau Mas Toron itu bilang hukum dominasi. Biasanya kalau kita tidak mendengar dia teh camat, dia teh bupati, dia teh kepala kabag, kadis, dan lain sebagainya, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Kebayang nggak kita itu tidak terpengaruh? Benar nggak? Tapi ketika kita mendengar orang lain ngomong bahwa si eta teh gitu loh, kadis, si eta teh camat, si eta teh kabag, si eta teh nu paling berpengaruh di situ gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, benar nggak rasa itu ada? Ada rasa itu. Kebayang nggak bagaimana cara menetralisirnya? Kebayang nggak bagaimana cara menetralisirnya? Cara menetralisirnya adalah Anda lakukan napas otak 1 kali aja. Dan bayangkan bahwa Anda itu, nah ini nih, yang ketiga nih, yakin karena rahasia diri. Kalau bisa, rekan-rekan sekalian, Anda juga harus mirroring. Kenapa dulu Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, ataupun Ali bin Abi Thalib melakukan hal yang demikian juga? Ketika dia merasa gentar di lapangan, Ali bin Abi Thalib ataupun Utsman bin Affan itu melakukan hal yang sama. Olah napas, kemudian beliau itu membayangkan bahwa Rasulullah itu masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga dia itu duplikatnya. Nah, karena keren. Nah, begitu dengan Anda. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, siapa orang yang Anda posturkan di dalam keilmuan ini yang Anda kenal? Nah, Anda, rekan-rekan sekalian, tinggal olah napas. Kemudian rekan-rekan sekalian, bayangkan bahwa Anda itu ya, guru Anda yang Anda bayangkan itu ada dalam memori kita dan memenuhi memori kita. Itu akan segera rekan-rekan sekalian. Akan segera sekali menetralisir semuanya. Kebayang nggak guru Anda bisa menundukkan presiden? Kebayang nggak guru Anda bisa menundukkan profesor? Kebayang nggak guru Anda itu bisa menundukkan keilmuan di Indonesia? Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kalau Anda juga lebih sangat bisa dengan hal tersebut. Juara Bu. Tinggal itu sebetulnya mah. Rekan-rekan sekalian. Tinggal itu sebetulnya mah ya. Yang paling sulit di diri seseorang tuh. Merasa bisa tapi tidak bisa gitu loh. Ya. Kan ini nih. Syarat lalu dengan ajak yang ngalah gena tuh yang gimana sih? Satu, dia mempunyai keyakinan pada diri. Yang kedua, berarti ada keyakinan lamun teu boga keyakinan kanu diri, boga keyakinan ke guru. Nu katilu, boga keyakinan kanu rahasia diri. Nah, bahwa tubuhnya itu dibentuk dari molekul-molekul atom, molekul-molekul eter asalnya. Dan itu jauh lebih hebat dari apa yang sebenarnya kita bayangkan. Kebayang rekan-rekan sekalian, kalau Anda yang namanya itu di infrared, nah, di infrared tubuh kita, kebayang rekan-rekan sekalian, begitu indah peredaran darah yang terjadi pada tubuh kita, kaotakan tuh itu sama kita. Dan kaotakan kita menang. Itu keotakan rekan-rekan sekalian. Makanya berarti itu kita itu tidak bisa membawa logika kita. Ini siapa ya? Suara siapa ya? Oh. Oke, begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi bagaimana kita bisa mirroring? Nah, ini di sini mirroring. Yang paling sulit itu adalah satu, yakin pada diri, yang kedua yakin pada yang namanya orang yang memberikan keterangan dan yang Anda percayai. Nah, itu. Jadi diri Anda itu tidak terkait dengan orang yang ada di dalamnya. Itu yang paling sulit coba.
Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda itu sangat terkait dengan apapun yang ada di dalamnya, maka kita itu akan bisa melakukan hal yang sama. Duplikat itu dibuat nggak? Benar nggak? Dibuat. Bahagia itu dibuat nggak? Hidup itu dibuat nggak? Keyakinan itu dibuat nggak? Dibuat. Bagaimana Anda bisa yakin tanpa membuatnya? Bagaimana bakal ada fakta tanpa sebuah keyakinan? Yakin heula apa fakta heula? Kan kudu yakin heula. Tapi yakin tidak akan pernah ada tanpa kita membuatnya. Dari mana kita harus membuat segala sesuatu itu kita percaya pada apa yang kita buat tersebut. Dulu faktanya gitu loh. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya, kita lihat gitu loh. Faktanya seperti apa. Dari apa yang kita lakukan. Oke, yang nyambung dengan apa yang kita lakukan. Oke ya, itu jadi percaya diri itu harus 3. Orang yang tidak percaya diri tidak akan pernah beruntung. Indikasi percaya diri itu pertama orang tersebut yakin diri, nah itu akan bisa melakukan standar sampai dia berhasil. Lamun can boga eta yakin heula ka pitunjuk berarti. Jeung meyakini karena rahasia diri. Clear, saya ulang-ulang itu. Karena krisis PD itu dimanapun terjadi. Oke. Sekarang kalau kita tidak bisa nih di YM, bisa nggak kita bertanya? Kita tidak bisa nih menangani apapun gitu. Kita bisa bertanya nggak? Bisa nggak? Sangat bisa, benar nggak? Bisa. Bisa pada pendahulu kita ngomong, ataupun kepada orang yang di grup yang lain-lain, bisa nggak bertanya? Bisa kan? Nah, kalau seandainya dulu itu orang-orang pendahulu mau nanyain itu bisa coba. Tapi karena punya keyakinan yang ketiga tuh, yakin pada rahasia diri. Yakin bahwa kekuatan yang tidak terlihat itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi juga. Benar nggak? Oke. Clear Mas Roni. Seperti itu Mas Roni. Baik, Boy. Terima kasih. Nah, rekan-rekan ya, rekan-rekan semua, rekan-rekan Greek semua, sebelum nanti kita akhiri ya closing statement nanti dari guru besar kita semua, mungkin saya di sini akan sedikit menyampaikan kesimpulan ya yang akan saya bagikan lewat slide ya. Sebentar. Oke, rekan-rekan semua bisa lihat di slide ya. Tadi guru besar kita semua menyampaikan ada salah satu faktor yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, di sini rekan-rekan bisa dilihat yaitu mirroring ya. Oke, mirroring. Nah, mirroring ini ada 2 tahapan ya. 2 tahapan tadi yang disampaikan oleh Buya. Yang pertama yaitu kita penyesuaian dulu atau dalam bahasa lain disebutnya sebagai pacing. Kemudian setelah kita merasa bahwa kita ini sesuai ya, merasa bahwa apa yang orang yang kita ajak bicara ini memang sudah satu frekuensi dengan kita, maka pada saat itulah kita melakukan leading ya. Leading ini adalah mengarahkan buat rekan-rekan ya, mengarahkan. Jadi mengarahkan kepada tujuan yang hendak kita capai, misalnya untuk closing, kemudian juga untuk menambah jaringan dan lain-lain. Nah, di sini rekan-rekan patokan daripada phasing seperti yang tadi Buya ya guru besar kita katakan, patokan untuk phasing ini yaitu melalui ini ya, terlihat dalam bentuk fisiologis. Fisiologis itu atau body language. Ya. Ini bisa di-mute. Pas wanten apa? Ya. Pas wanten apa? Suaranya bisa di-mute sebentar. Pas wanten. Mute. Tos. Oke. Nah, untuk bisa melakukan pacing, rekan-rekan, seperti yang tadi guru besar kita katakan, ya, yang pertama kita harus ada penyesuaian dulu dari suara, ya, mulai dari nada suara, ya, bagaimana besar kecilnya suara, kemudian juga tempo dan kata-kata. Nah, setelah ada penyesuaian secara fisiologis, otomatis orang itu akan terkesima dengan kita. Tadi seperti yang Buya katakan, apalagi kalau ditambah dengan pujian, rekan-rekan, ya. Jadi ini bagaimana caranya kita supaya percaya diri bertemu dengan orang lain, percaya diri ketika kita bertemu dengan PJL ataupun dengan calon jaringan kita. Ya.
Kemudian slide yang kedua sebagai bahan kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua rekan-rekan, ini sebagai ciri ya, ciri dari orang yang percaya diri dan juga orang yang kurang percaya diri ya. Yang pertama, tadi Buya mengatakan ya lewat apa yang disampaikan, yang pertama dia harus punya inisiatif. Ya, inisiatif. Berarti kalau inisiatif ini kaitannya dengan proaktif. Ya, kalau tadi Buya sering bertanya atau Buya ya disampaikan, kemudian juga kreatif. Jadi kreatif ini berpikir kritis. Jadi dia ini siap untuk menyambut ya, jadi tidak hanya pasif saja. Kemudian juga optimis terhadap masa depan. Tadi Buya mengatakan bahwa kita ini harus punya tujuan ya. Kemudian menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Selalu saya teringat kata-kata Buya bahwa kekurangan ini bisa menjadi kelebihan sebetulnya. Nah, di sini ada sadar diri. Bagaimana kita sadar kekurangan kita ini apa dan kelebihan kita ini apa. Kemudian tadi guru besar kita juga mengatakan kita harus selalu berpikir positif. Nah, ini orang yang tidak percaya diri ya. Kami yakini di sini tidak di grup ini nggak ada yang tidak percaya diri gitu ya. Yang pertama minder, kemudian juga pesimis, pasif, apatis, dan cenderung a priori. Kalau a priori ini rekan-rekan ya jadi bukan bertanya, tapi selalu mempertanyakan. Nah ini yang orang-orang yang tidak percaya diri. Ini sebagai bahan kesimpulan ya, yang tadi disampaikan oleh guru besar kita semua mengenai konsep percaya diri. Nah rekan-rekan,